real quick, man. Yeah. You okay, Frenchie? Now'd be a good time to use that jujitsu. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat memberontakan. Bercerita tentang seorang mantan marinir yang harus menjadi tukang tagih hutang kepada para mafia. Oke, tidak usah berlama-lama karena film ini sangat seru, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria asal Inggris bernama Franz Martin yang saat itu sedang bersama temannya. Diketahui kalau Martin mempunyai padepokan bela diri Jiu-Jitsu di sebuah kota kecil yang ada di Amerika. Sayangnya saat ini padepokan tersebut sepi hingga membuat Martin mengalami masalah keuangan. Tak lama terlihat 3 orang mafia yang sedang berjalan menuju padepokan milik Martin. Ternyata maksud kedatangan mereka adalah ingin membeli padepokan tersebut. Namun Martin dengan tegas menolak walaupun keadaan padepokannya kini tengah sepi pengunjung. Saat mereka berbincang, orang-orang ini malah naik ke matras latihan tanpa membuka sepatu. Sontak hal tersebut membuat Martin begitu sangat jengkel. Pada akhirnya Martin menantang mereka bertarung 3 lawan 1. Jika mereka berhasil mengalahkan Martin, maka ia bersedia menjual padepokannya. Namun apabila mereka yang kalah, maka mereka harus pergi dan jangan pernah kembali lagi. Mendengar tantangan itu, mereka bertiga setuju lalu terjadilah perkelahian. Dengan skill yang dimiliki Martin, ia pun terlihat tidak begitu kesulitan menghajar mereka bertiga. Bahkan mereka harus pingsan untuk beberapa jam. Singkatnya, saat ketiga orang itu tersadar, mereka pun bergegas pergi meninggalkan padepokan Martin dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Di hari selanjutnya, Martin pergi ke kantor temannya yang bernama Alec. Diketahui Alec ini adalah seorang debt collector atau penagih hutang. Martin yang sedang kesulitan ekonomi meminta Alec untuk membawanya bekerja menjadi seorang debt collector. Awalnya Alec menolak karena pekerjaan itu begitu sangat berbahaya. Namun Martin menjelaskan kalau saat ini ia sangat membutuhkan pekerjaan mengingat padepokan yang ia kelola sekarang sepi. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya Alec memberikan kartu nama bosnya yang bisa membawa Martin menjadi seorang debt collector. Line of work, it doesn't lead to a better life. Thanks, Alex. I'll remind you that you said that. Don't thank me, French. It's not that kind of job. Saat Martin pulang ke kontrakannya, ternyata ia selalu lewat pintu belakang karena Martin sudah menunggak kontrakan selama 3 bulan. Fucking rent! Loser! Singkat cerita, Martin bertemu dengan bosnya Alec yang bernama Tommy. Ini orangnya. Tommy yang sudah mengetahui maksud Martin ingin bekerja, lantas ia pun bertanya tentang apa latar belakang Martin. Martin menjelaskan kalau ia adalah mantan pasukan khusus Inggris yang pernah lama ditugaskan di medan tempur. Ditambah ia juga sangat menguasai bela diri Jiu-Jitsu. Mendengar latar belakang Martin yang cukup keren, Tommy pun langsung menerima Martin untuk bekerja dengannya. Kemudian Tommy mengatakan kalau Martin akan bekerja berdua dengan salah satu anak buahnya. Kini Martin akhirnya resmi menjadi tukang tagih. You need to look professional when you represent me. Yeah, I'll get it done. You sure? Save that for when you want to hammer a point home. Keesokan paginya, setelah mendapatkan data orang-orang yang akan ditagih, Martin pun menemui anak buah Tommy yang akan menjadi partnernya bekerja dan partnernya itu bernama Sue. Kemudian Martin mengeluarkan kertas yang berisi daftar nama-nama nasabah yang akan mereka tagih. Orang pertama dari daftar itu bernama Oliver. Diketahui juga di samping daftar nama terdapat sebuah ranking angka dan untuk Oliver ini diberi ranking 10.
Dijelaskan sedikit kalau ranking tersebut adalah tingkat kesulitan saat menagihnya. Dimulai dari ranking 10 yaitu bagian yang paling mudah sampai ranking 1 yaitu bagian yang paling sulit. Setelah itu mereka berdua pun bergegas pergi ke alamat rumah Oliver. Sesampainya di sana, dengan ramah mereka mengetuk pintu rumah Oliver. Oliver sendiri ternyata sangat ketakutan setelah mengetahui rumahnya kedatangan Sue, yang artinya Sue cukup terkenal kejam di kalangan para nasabah. Kemudian Oliver dan satu teman laki-lakinya mengambil sebuah pistol lalu bersembunyi di belakang. Sementara teman perempuan Oliver diminta untuk membuka pintu depan dan jangan sampai membiarkan Sue dan Martin masuk ke dalam. Namun baru saja si teman perempuan membuka pintunya, tiba-tiba karena rencananya gagal, Oliver dan temannya berusaha kabur lewat pintu belakang. Martin yang merupakan seorang pemula, ia langsung mengejarnya dengan berlari. Sementara Sue mengejar Oliver dengan menggunakan mobil. Sampai pada akhirnya teman Oliver mampu ditumbangkan oleh Martin dengan dibantu Sue. Di sisi lain, Oliver sendiri membegal sebuah mobil lalu ia hendak bergegas kabur. Tapi untungnya Martin berhasil menghentikan Oliver. Kemudian karena Oliver ini adalah ranking 10, maka Sue dan Martin cukup hanya memberinya pelajaran supaya Oliver tidak menunggak cicilan lagi. Sue juga mengatakan kalau Oliver harus membayar hutangnya paling telat 5 hari dari sekarang. Setelah itu mereka berdua melanjutkan lagi untuk menagih nasabah selanjutnya. Kali ini orang yang akan mereka tagih bernama Harvey yang mempunyai hutang sejumlah $300.000 atau 4,8 miliar rupiah. Harvey juga memiliki ranking 5 yang artinya akan lebih sulit daripada menagih Oliver tadi. Di sini Martin sempat mengeluh karena ranking 10 yang katanya paling mudah ditagih ternyata hampir membunuhnya dengan tembakan dan menyeretnya dengan mobil. Bagaimana dengan ranking 5 atau ranking 1? Sue hanya menjawab, sabar, namanya juga kerja. Singkatnya, Sue dan Martin masuk ke dalam kantor Harvey. Di sana mereka berdua bertanya kepada salah satu pegawai Harvey di mana Harvey sekarang. Bersamaan dengan itu datang pria tinggi besar hidung yang merupakan bodyguardnya Harvey. Sue dengan segera menyuruh Martin untuk melawan si bodyguard tersebut hingga terjadilah perduelan. Ketika Martin sedang bertarung, Sue nyelonong masuk ke dalam hingga ia bertemu Harvey dan langsung menghajarnya. Lalu Sue juga mengikat kaki Harvey di atas meja. Tak lama datang teman si bodyguard yang ingin membantu melumpuhkan Martin. Namun pada akhirnya kedua bodyguard itu berhasil dikalahkan. Kemudian Harvey sempat ingin menyogok mereka berdua dengan membayar separuh dari hutangnya asalkan dirinya tidak ditagih lagi. Namun karena Sue dan Martin adalah orang soleh, tentu mereka pun menolak sogokan tersebut. Lalu karena Harvey ini masuk ke dalam ranking 5, maka kaki Harvey harus dipatahkan. Singkat cerita, saat Sue dan Martin di dalam mobil, Martin kembali mengeluh dengan apa yang telah ia alami barusan. Sue yang mendengar ocehan itu, ia menunjukkan poster bergambar dirinya. Sue mengatakan kalau ia dulunya adalah seorang aktor. Namun karena Sue telah bangkrut, Sue terpaksa menjadi debt collector dan ia tidak pernah mengeluh. Kemudian tugas berikutnya adalah menagih seseorang bernama Gordon. Diketahui kalau Gordon memiliki ranking 2 yang artinya akan lebih sulit daripada sebelumnya. Setibanya di tempat Gordon, Sue memberi kata bijak dengan mengatakan bikin suasana panas lalu ambil uangnya. Di sini mereka bertemu dengan anak buah Gordon yang terlihat sangat kekar.
Sesuai kata-kata bijak tadi, Martin dengan sengaja memancing emosi yang membuat anak buah Gordon ngamuk lalu terjadilah perkelahian. Sue sendiri langsung masuk ke dalam untuk bertemu dengan Gordon yang kebetulan saat itu Gordon sedang bersama dengan pacarnya. Tanpa basa-basi, Sue langsung meminta Gordon untuk membayar hutangnya sejumlah $40.000. Bersamaan dengan itu datang Martin yang ternyata Martin sudah mengalahkan anak buah Gordon. Lalu Sue langsung menyuruh Martin membawa Gordon ke ruangan berangkasnya untuk mengambil uang yang telah Gordon pinjam. Di sini Gordon sempat ingin menyogok Martin, namun Martin menolak dan hanya ingin Gordon membayar hutangnya saja. Namun karena Gordon terus saja mengoceh, Martin sempat menghajar Gordon. Kemudian Martin menemukan uang yang sangat banyak di dalam brankas Gordon. Padahal hutangnya hanya $40.000 yang artinya Gordon ini memang gak niat bayar. Di sisi lain, pacar Gordon malah mengajak Sue untuk melakukan enjot-enjotan hingga iman Sue goyah dan sambil nyengir Sue pun menghayukannya. Singkatnya, mereka telah keluar dari rumah Gordon dengan hasil tagihan yang telah mereka dapat dan mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mereka berdua dihadang oleh anak buah Gordon bersama teman-temannya. Saat itu juga Sue dan Martin keluar untuk meladeni mereka. Setelah cukup lama bertarung, pada akhirnya mereka dapat ditumbangkan oleh Sue dan juga Martin. Di hari selanjutnya, Martin diajak oleh Sue mendatangi sebuah bar tempat para wanita cantik menari. Martin yang hanya sering melihat biduan joget di hajatan, ia pun sangat merasa terpukau. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam ruangan yang mana ternyata bar itu adalah milik Tommy, bos mereka. Di sini Sue langsung menyerahkan uang tagihan kemarin kepada Tommy. Terlihat Tommy yang sangat puas atas kinerja Sue dan juga Martin. Bahkan Tommy juga bercerita kalau Harvey, orang yang kakinya dipatahkan, sekarang sudah melunasi semua hutangnya. Rick's people in Reno. Harvey's paid up in full. Setelah itu, Tommy mengajak mereka berdua untuk pergi menemui seseorang karena ada pekerjaan yang sangat menggiurkan. Mendengar hal tersebut, Sue dan Martin tentu dengan senang hati mau ikut bersama Tommy. Singkatnya, mereka bertiga sampai di tujuan. Mereka pun langsung disambut oleh seorang wanita bernama Amanda. Kemudian mereka dipersilahkan masuk ke dalam dan bertemulah dengan orang yang mereka maksud. Orang tersebut bernama Barbosa, ini babatoknya. Lalu Amanda yang ternyata pacar dari Barbosa segera menyuruh wanita-wanita di sana pergi. Setelah itu Barbosa menjelaskan kalau ia ingin menangkap seorang pria Irlandia bernama Connor karena Connor telah mencuri uangnya saat Connor masih menjadi anak buah Barbosa. Found out that he's been skimming from the till. It means I can trust you. Of course. Tommy yang mendengarnya langsung menjelaskan dulu tentang sistem kerjanya yang memakai ranking. Ranking 10 hanya diberi peringatan, ranking 5 kakinya patah dan ranking 1 dihajar sampai sekarat. Tanpa ragu Barbosa menginginkan ranking 1 dan ia juga bersedia membayar pekerjaan tersebut sekarang. Setelah saling menyepakati, Barbosa memberikan sebuah alamat yang mana alamat tersebut adalah alamat tempat terakhir Connor bekerja. Singkatnya, pada hari itu juga Sue dan Martin langsung bergegas mencari keberadaan Connor. Setelah berkendara cukup jauh, akhirnya mereka sampai di alamat yang diberikan oleh Barbosa. Ternyata alamat itu tertuju ke sebuah bar di pinggiran kota. Kemudian mereka masuk ke dalam dan bertemu dengan pemilik bar. Si pemilik bar mengatakan kalau hari ini adalah hari libur dan barnya sekarang tutup. Lalu si pemilik bar itu juga langsung mengusir Sue dan Martin dari tempatnya, namun inilah yang dilakukan Sue. Ketika Sue akan menginterogasinya, tiba-tiba muncul pegawai bar yang merupakan seorang preman. Alhasil Martin harus menghadapi pegawainya sementara Sue akan lanjut menginterogasi.
Di sini Sue bertanya di mana keberadaan pria Irlandia bernama Connor. Namun si pemilik bar tidak mau memberitahu dan hanya mengatakan kalau Connor sudah berhenti bekerja dari 3 bulan yang lalu. Sementara itu terlihat Martin yang masih terus saja berduel. You okay, Frenchie? Now'd be a good time to use that jujitsu. Hingga pada akhirnya Martin berhasil mengalahkannya. Kemudian Martin dan Sue mengancam akan menghabisi si pemilik bar jika ia terus memilih bungkam. Si pemilik bar yang sudah tidak tahan, ia pun akhirnya mengatakan kalau salah satu teman Connor yang bernama Isro pasti mengetahui di mana Connor sekarang. Si pemilik bar itu juga memberitahukan alamat Isro kepada mereka berdua. Singkatnya, Sue dan Martin langsung pergi menuju kediaman Isro. Setibanya di sana, Sue langsung mengajar salah satu dari mereka untuk menanyakan yang mana Isro. Ternyata inilah Isro yang merupakan salah satu sahabat Connor. Setelah itu, Sue dan Martin mengatakan kalau ia datang ke sini untuk mencari pria Irlandia bernama Connor. Mendengar nama Connor, Isro sadar kalau orang yang telah mengirim Sue dan Martin pasti Barbossa. Isro juga menjelaskan kalau Connor adalah orang baik sementara yang jahat adalah Barbossa. Bahkan untuk sekarang Connor sedang merawat seorang anak kecil seorang diri. Sue dan Martin tidak sedikit pun menghiraukan perkataan Isro karena yang mereka tahu Connor adalah pencuri uang milik Barbossa. Setelah Isro didesak, akhirnya Isro mengatakan kalau Connor kini bersama seorang wanita bernama Sandy dan tinggal di sebuah desa. Saat itu juga mereka berdua bergegas untuk mencari Sandy. Setibanya di sana, Martin mengetuk pintu rumahnya dengan sopan. Namun saat dibuka, Martin langsung menghajar orang tersebut. Tak lama keluarlah seorang wanita yang mana itu adalah Sandy orang yang mereka cari. Sue langsung bertanya dengan kasar di mana Connor. Namun Martin meminta Sue untuk tidak berbuat kasar kepada seorang wanita. Akhirnya Sue bertanya dengan lembut di mana Connor. Namun tak disangka Sandy malah meludahinya. Kesal dengan sikap Sandy, Sue langsung menampar Sandy. Martin kembali meminta Sue untuk tenang dan tidak berbuat kasar kepada wanita. Tapi Martin juga malah terkena tendangan tepat di bijinya. Lalu Sandy mengatakan kalau Connor adalah orang baik yang tidak pernah menyakiti semua orang. Namun Martin dan Sue tidak mau mendengar karena yang ia tahu Connor adalah orang yang mencuri uang Barbossa. Setelah itu Sandy diancam beberapa kali hingga akhirnya Sandy mengatakan kalau orang yang mengetahui keberadaan Connor adalah Amanda. Kita tahu Amanda adalah pacarnya Barbossa. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka pun pergi untuk pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pekerjaan ini pada besok hari. Di hari selanjutnya, Martin dan Sue sudah berada di depan rumah Barbossa untuk mengintai Amanda. Sambil menunggu Amanda keluar, Martin bertanya kepada Sue kenapa Sue sekuat itu menjadi debt collector sampai puluhan tahun. Sementara dirinya yang baru saja beberapa hari bekerja sudah seperti orang yang gila. Sue menjelaskan kalau ia bekerja seperti ini setelah putrinya meninggal karena mengidap leukemia. Sementara istrinya malah pergi meninggalkan Sue begitu saja. Dari semenjak itulah hati Sue jarang merasa tenang hingga ia suka melampiaskannya kepada para nasabah. Tak lama kemudian terlihat Amanda yang akan pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sebuah mobil. Dengan segera Sue dan Martin langsung mengikuti kemanapun Amanda pergi. Setelah beberapa jam mengikuti Amanda, akhirnya Amanda turun dari mobil kemudian berjalan ke sebuah apartemen. Namun karena pintu apartemen itu tak kunjung dibuka, Amanda sempat menyebut kata Irlandia sial. Amanda juga mengatakan kalau saat ini hanya ialah yang bisa menyelamatkannya. Mendengar teriakan itu, Martin dan Sue sekarang yakin kalau Connor pasti tinggal di apartemen tersebut. Lalu saat Amanda hendak kembali ke mobilnya, ia pun langsung dicegat oleh Sue dan juga Martin.
Di sini mereka berdua bertanya kepada Amanda di apartemen nomor berapakah Connor tinggal. Apabila Amanda tidak mau mengatakannya, mereka berjanji akan melaporkan hal ini kepada Barbosa kalau Amanda ternyata sering menemui Connor. Amanda yang takut dilaporkan, ia pun akhirnya memberitahu nomor apartemen Connor kepada Sue dan Martin. Apartment 610. Knock yourselves out. I drive a Maserati. Singkatnya, Sue dan Martin berhasil masuk ke dalam apartemen dan bertemu dengan Connor hingga dengan cepat Sue menghajar Connor. Ketika Connor akan dibuat sekara, tiba-tiba muncul seorang bocil yang merupakan anak Connor. Connor yang tidak mau membuat anaknya takut atau bersedih, ia pun mengatakan kepada si anak kalau Martin dan Sue adalah teman-temannya. Sue yang juga pernah kehilangan seorang anak, ia pun sangat mengerti perasaan Connor. Lalu Sue mengatakan kepada si anak kalau mereka memang berteman dan sekarang Sue ingin bermain petak umpet. Sue kemudian menyuruh si anak untuk segera bersembunyi. 1, 2, 3. Setelah itu Sue bertanya tentang masalah apa sebenarnya Connor dengan Barbosa. Di sini Connor menceritakan semuanya. Kalau dulu ia merupakan seorang pekerja di sebuah klub malam milik Barbosa. Kala itu, Connor saling jatuh cinta dan berpacaran dengan penari di klub malam tersebut bernama Crystal. Suatu waktu, Crystal mengandung anak Connor dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Namun tanpa sepengetahuan siapapun, ternyata Barbosa juga menyukai Crystal. Hingga saat Barbosa tahu Crystal sedang mengandung anak Connor, dengan tega Barbosa malah menikam Crystal. Crystal sempat dilarikan ke rumah sakit tapi nyawanya tidak tertolong. Sementara anak di dalam kandungan Crystal berhasil diselamatkan, yaitu anak kecil yang kita lihat tadi. Mendengar itu semua, Sue dan Martin menjadi tidak tega jika harus memberikan Connor kepada Barbosa. Sebab apabila Connor tetap dibawa, maka Barbosa pasti akan menghabisi Connor berikut dengan putrinya. Pada akhirnya, Martin dan Sue menyuruh Connor membawa putrinya kabur sejauh mungkin sekarang juga. Setelah itu, Sue dan Martin bergegas pergi dari kamar tersebut. Thank you. I understand. Namun saat mereka akan keluar, mereka kembali bertemu dengan Amanda. Di sini Amanda mengatakan kalau Barbosa dan anak buahnya sedang menuju ke kamar Connor melalui lift. Rupanya Barbosa akan menghabisi Connor dan putrinya lalu mengkambing hitamkan pembunuhan itu kepada Sue dan juga Martin. Mendengar hal itu, Sue dan Martin sadar kalau mereka hanya sedang dijebak oleh Barbosa. Lalu mereka berdua kembali ke kamar Connor untuk menyelamatkannya. Setibanya di atas, ternyata sudah banyak sekali anak buah Barbosa yang sedang mengepung kamar Connor. Sue sempat ragu untuk melawan, namun Martin meyakinkan Sue kalau yang mereka lakukan saat ini adalah benar. Pada akhirnya, mereka berdua mulai melumpuhkan satu persatu anak buah Barbosa. Kemudian Martin melihat Alex sahabatnya yang ternyata Alex adalah seorang pengkhianat. Kita tahu Alex adalah sahabat Martin yang dulu membawa Martin menjadi seorang debt collector. Ketika Alex hendak menghabisi Martin dan Sue, dengan cepat Sue lebih dulu menghabisinya. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam kamar Connor. Di sini Martin menyuruh Connor dan putrinya agar segera pergi lewat pintu belakang sementara Martin dan Sue akan melawan anak buah Barbosa. Tak lama setelah itu, masuklah beberapa anak buah Barbosa, namun mereka langsung segera diratakan. Namun sayang, di suatu kesempatan Sue juga harus diberondong oleh anak buah Barbosa yang lain hingga membuat Sue koit. Sementara itu, dengan sisa tenaganya, Martin melawan mereka hingga Martin mampu menghabisi sebagian anak buah Barbosa. Namun Martin juga terkena tembakan beberapa kali. Alhasil, Martin memutuskan pergi dari tempat tersebut. Setelah itu, memperlihatkan Barbosa dan satu anak buahnya yang berencana akan mengkambing hitamkan Sue atas semua kekacauan ini. Tapi bersamaan dengan itu, Tommy datang bersama satu orang preman sewaan. Tommy yang sudah tahu kalau Barbosa telah mengkhianatinya, ia pun tanpa ragu menghabisi Barbosa. Tak berselang lama, para polisi datang ke tempat tersebut atas laporan dari Amanda.
Sementara Martin berusaha untuk pergi dari sana dengan mobilnya, walaupun keadaan Martin sekarang sudah mulai sekarat. Beberapa bulan kemudian terlihat Connor dan anaknya yang sedang makan malam bersama di negara Irlandia. Kini mereka berdua hidup damai setelah Barbossa tewas. Adegan berpindah ke 1 tahun setelah kejadian tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan sekelompok preman kampung yang hendak berbaku hantam di dalam sebuah bar. Hingga para preman itu tak sengaja mengganggu makan siang seorang pria bernama Franz Martin. Ternyata sekarang Martin bekerja sebagai penjaga bar di tempat tersebut dan Martin langsung berusaha melerai mereka. Namun sayangnya di sini Martin malah diolok-olok lalu ditantang. Sebenarnya si pemilik bar meminta Martin untuk tidak melawan, namun Martin yang sudah emosi langsung menghajar mereka. Martin yang merupakan mantan pasukan khusus Inggris dapat dengan mudah mengalahkan para preman tersebut. Setelah kejadian itu, karena banyak properti yang rusak, si pemilik bar marah kepada Martin hingga pada akhirnya si pemilik bar terpaksa memecat Martin. Lalu saat Martin keluar dari bar, ia dibuat terkejut karena Sue ternyata masih hidup. Padahal di kejadian sebelumnya, Sue mendapatkan beberapa tembakan dari anak buah Barbossa. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk mengobrol di sebuah kafe. Di sini Martin yang penasaran bertanya kenapa Sue masih bisa selamat. Sue menjawab kalau Tommy bos mereka dulu yang telah menyelamatkannya. Setelah itu Sue menjelaskan tentang maksud dan tujuan Sue mendatangi Martin, yang mana Sue ingin mengajak Martin menjadi debt collector lagi. Martin yang masih trauma dengan pekerjaannya dulu langsung menolak. Namun Sue terus membujuk Martin dengan mengatakan kalau pekerjaan kali ini hanya menagih 3 orang saja. Ditambah upah yang dibayar bosnya juga begitu sangat besar. Martin yang kebetulan masih mengalami masalah keuangan akhirnya terpaksa mau bekerja lagi menjadi penagih hutang kepada para mafia. Okay, nice job. Kemudian hari itu juga mereka pergi untuk melakukan pekerjaannya. Saat berada di parkiran, Sue dan Martin sempat melihat mobil hitam yang mencurigakan. Ketika dalam perjalanan, Sue memberikan daftar tagihan orang-orang yang akan mereka tagih. Mereka akan mulai menagih dari tempat yang paling jauh dulu. Kemudian Sue menceritakan tentang orang pertama yang akan mereka tagih. Ia bernama Morris, dan Morris adalah mafia Ukraina yang terkenal akan kecerdasannya. Ia juga merupakan pembunuh berdarah dingin yang tidak segan menghabisi para musuhnya. Namun diketahui kalau Morris ternyata mantan pacar Sue di masa lalu. Singkat cerita, karena perjalanan mereka yang sangat jauh, Sue dan Martin berhenti untuk mengisi bensin. Tapi ternyata mobil hitam yang dilihat di parkiran terus saja mengikuti mereka. Martin yang penasaran mencoba menghampiri mobil tersebut dan rupanya di dalam mobil itu ada 2 orang pria kembar berkulit magrib. Akan tetapi di sini si kembar langsung mengeluarkan senjata api hingga Martin yang tidak mau cari masalah, ia pun segera masuk lagi ke mobilnya dan menceritakan kepada Sue. Sue sebenarnya sudah tahu kalau si kembar memang selalu mengikutinya. Namun Sue tidak memperdulikan mereka dan menganggap kalau mereka mungkin saja dikirim oleh bosnya. Setelah itu Sue dan Martin kembali melanjutkan perjalanan. Let's go. Singkat waktu, mereka telah sampai di sebuah klub milik Morris. Saat sudah berada di dalam, mereka langsung disambut oleh anak buah Morris. Lalu ia mengantarkan Sue dan Martin untuk bertemu dengan Morris. Ini dia Morris, mantan pacar Sue yang terlihat sudah beranjak tua. Martin yang tidak mau basa-basi langsung mengatakan kalau mereka berdua datang ke sini yaitu untuk menagih hutang. Namun Morris ternyata sudah menyiapkan uangnya. You were so handsome, Knight. Saat mereka melanjutkan lagi pekerjaannya, Martin bertanya kenapa ini begitu sangat mudah, padahal sebelumnya Martin berpikir kalau mereka akan bertempur dulu. Sue hanya menjawab, kita lihat saja nanti.
Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi oleh mereka berdua ditabrak oleh mobil yang ada di belakangnya. Ternyata itu adalah anak buah Morris. Tentu tujuan para anak buah Morris ingin mengambil kembali uang tersebut. Hingga pada akhirnya mereka saling berbaku hantam. Setelah berhasil memukul mundur para anak buah Morris, Martin sedikit mengejek Sue karena telinga Sue terkena pentungan oleh seorang wanita. Tak lama kemudian mereka dihampiri oleh si kembar dan si kembar sangat kagum melihat pertempuran Sue dan Martin tadi. Setelah dua orang kembar itu pergi, Martin mengajak Sue untuk beristirahat dengan menginap di sebuah motel karena Martin ingin rebahan dulu. Awalnya Sue menolak dan ia ingin menyelesaikan pekerjaannya pada hari ini juga. Namun Martin terus saja memaksa sambil mengatakan kalau kita bukan robot hingga Sue akhirnya mengalah. I need some rest. Okay, you win. Hotel for sure. Saat berada di hotel, Sue menghubungi bosnya yaitu Tommy. Ternyata saat ini Tommy dalam keadaan disandra oleh sekelompok orang. Sue yang tidak tahu apa yang sedang terjadi kepada Tommy, lantas ia bertanya apakah Tommy baik-baik saja. Tommy menjawab kalau Sue tidak perlu mengkhawatirkannya. Kemudian Sue kembali bertanya siapakah orang kembar berkulit hitam yang selalu mengikutinya itu. Tommy mengatakan kalau mereka diutus untuk mengawasi Sue dan Martin agar uang tagihannya tidak dibawa kabur. Tak lama datanglah Martin dengan membawa sebuah minuman beralkohol untuk Sue. Namun Sue menolak karena sudah lama ia berhenti meminum alkohol kecuali Jiu. Di hari selanjutnya mereka kembali lagi melanjutkan pekerjaan. Setibanya di tujuan, Sue mengatakan kalau orang yang akan mereka tagih sekarang adalah seorang pria bernama Esteban Madrid. Madrid memiliki hutang sebesar $90.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah. Diketahui juga kalau Madrid adalah pemilik klub tinju. Namun karena klub tinju itu masih tutup, Sue akan tidur sebentar sementara Martin akan membeli kopi. Tak berselang lama ternyata klub tinju itu telah buka dari tadi. Lalu mereka berdua pun bergegas masuk ke dalam untuk menemui Esteban Madrid. Saat sudah berada di dalam, Sue memukuli samsak tinju di sana sambil sosokan berkata kalau dulu ia pernah menjuarai ajang tinju. Kemudian datanglah anak buah Madrid yang menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Namun Martin mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Esteban Madrid. I will get Mr. Madrid. Ini dia Esteban Madrid yang merupakan pelatih tinju yang cukup terkenal. Di sini Sue dan Martin langsung memberitahu kalau maksud dan tujuannya datang yaitu untuk menagih hutang. Madrid menjawab kalau ia tidak pernah mempunyai hutang kepada siapapun. Dulu dirinya memang pernah diberi uang, namun uang itu bukanlah sebuah hutang melainkan uang sponsor yang diberikan untuk petinju andalannya. Mendengar hal tersebut, Sue dan Martin tidak peduli itu uang apa karena mereka hanya ditugaskan agar uang tersebut dikembalikan. Tak lama datanglah petinju andalan Madrid yang bernama Sapar. Sapar mengatakan jika Sue dan Martin menginginkan uang itu, salah satu dari Sue dan Martin harus bertanding di ring tinju dengannya. Mendengar tantangan tersebut, Martin langsung menyuruh Sue untuk meladeninya karena tadi Sue sempat mengatakan kalau ia pernah menjuarai ajang tinju. Dengan terpaksa, Sue harus bertanding melawan Sapar si petinju andalan Esteban Madrid. Pick up the gloves, old man. Sayangnya baru saja mereka bertanding, Sue sudah harus terjongkeng. Setelah itu, Martin menantang Sapar untuk bertarung dengannya saja karena Sue sudah terlalu tua dan tidak pantas menjadi lawan Sapar. Singkatnya, Martin yang tidak terbiasa dengan pertarungan tinju, ia kerap kali terkena pukulan keras walaupun sesekali ia juga membalas. Hingga Martin yang tidak tahan, ia malah menggunakan kakinya untuk menyerang Sapar. Lalu Martin berpura-pura meminta maaf dan inilah yang dilakukan Martin.
Kemudian Martin menggunakan kakinya lagi untuk menghajar Sapar sampai pada akhirnya Martin mematahkan tangan Sapar. Merasa Sapar telah dicurangi, teman-teman Sapar langsung naik ke ring untuk mengeroyok Martin. Setelah itu Madrid menghampiri mereka sambil membawa senjata. Tapi untungnya senjata itu berhasil direbut oleh Su. Kemudian Su menodong orang-orang di sana agar berhenti mengajar Martin. Pada akhirnya Esteban Madrid menyerah lalu mau membayar hutangnya. Singkatnya Su dan Martin bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah beberapa jam mengendarai mobil, mereka pun turun untuk beristirahat di sebuah warung. Bersamaan dengan itu mereka dihampiri oleh si kembar dan di sini si kembar kembali memuji mereka karena telah menyelesaikan tugas keduanya dengan baik. Lalu Martin yang belum tahu sempat bertanya kepada si kembar untuk siapakah si kembar bekerja. Si kembar menjawab kalau mereka bekerja untuk seseorang bernama Samsul. Su dan Martin bertanya-tanya siapakah Samsul namun mereka tidak mau mengatakannya. Setelah itu Su pergi ke wartel untuk menghubungi bosnya yaitu Tommy. Di sini Su bertanya kepada Tommy siapakah seseorang bernama Samsul. Tommy menjawab kalau Samsul adalah adiknya Barbosa, bahkan Samsul sekarang sedang menyandra Tommy. Artinya Samsul sedang berupaya untuk membalas dendam kepada mereka atas tewasnya Barbosa. Diketahui juga kalau semua orang yang Su dan Martin tagih sekarang itu adalah uang Barbosa yang dulu pernah dipinjam. Kemudian Samsul merebut teleponnya lalu mengatakan kepada Su kalau saat ini yang memegang kendali adalah dirinya. Apabila Su ingin menyelamatkan Tommy, maka Su dan Martin harus menyelesaikan tugasnya sampai beres. Singkat cerita, Su dan Martin kembali melanjutkan pekerjaan terakhirnya, namun sampai detik ini Su belum memberitahu Martin kalau Tommy sedang disandra. Setibanya mereka di alamat tujuan, Su mengatakan kalau orang yang akan mereka tagih bernama Cyrus. Terlihat di depan markas Cyrus beberapa Harley Davidson terjejer. Su dan Martin sadar kalau orang yang akan mereka hadapi kali ini adalah seorang geng motor. Tak berselang lama motor-motor itu pergi dari tempat tersebut hingga mereka mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalam. Sebelum masuk, Martin tidak lupa mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Saat mereka sudah berada di dalam, ternyata tempat ini hanyalah sebuah bengkel motor dan Cyrus merupakan pemilik bengkel. Di sana mereka bertemu dengan seorang pekerja Cyrus yang sedang mengelas. Saat itu juga Martin meminta orang tersebut untuk segera memanggil Cyrus. Tak lama datanglah Cyrus, ini orangnya. Rupanya Cyrus sudah mengetahui kalau Su dan Martin akan menagih hutang. Namun di sini Cyrus mengatakan kalau ia mempunyai hutang kepada Barbosa dan sekarang Barbosa telah koit sehingga otomatis hutangnya juga telah lunas. Cyrus rupanya tidak mau membayar sedikit pun uang kepada mereka. Martin yang tidak mau basa-basi langsung mengeluarkan senjata dan mengancam Cyrus. Namun Cyrus terlihat tidak sedikit pun takut dan malah menyuruh Martin agar segera menembaknya saja. Bersamaan dengan itu Su langsung menghajar Cyrus habis-habisan. What? You think? Su mengatakan jika Cyrus tetap tidak mau membayar, maka ia akan membuat Cyrus menderita bahkan koit tersiksa. Cyrus yang sudah tidak tahan lagi, pada akhirnya ia meminta karyawannya untuk mengambil uang di brankas. Tapi setelah itu karyawannya malah kabur melalui jendela. Melihat hal tersebut, Su langsung menyuruh Martin untuk menangkap orang itu hingga terjadilah kejar-kejaran. Sampai pada akhirnya Martin berhasil menangkap orang tersebut. Setelah mendapatkan uangnya, Martin kembali untuk menemui Su. Di sini Cyrus mengatakan kalau mereka berdua sampai menyerahkan uang itu kepada Samsul adik Barbosa, maka Su dan Martin pasti akan langsung dihabisi tanpa mendapatkan imbalan apa-apa. Martin yang mendengar hal itu tampak kebingungan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka di luar, Su mencoba menjelaskan semuanya kepada Martin. Pada akhirnya Martin meminta Su untuk membawa kabur uang tersebut lalu dibagi dua.
Namun Su yang merasa punya hutang budi kepada Tommy bosnya, ia tetap ingin membawa semua uang itu untuk menyelamatkan Tommy. Bahkan Su juga ikhlas apabila ia tidak mendapatkan imbalan. Pada akhirnya Su dan Martin berselisih pendapat hingga mereka berdua saling berbaku hantam. Jeez, French, you okay? Come on, man. Come on. That's for my group. These idiots doing now. Di suatu kesempatan, Su berhasil menendang perkutut Martin. Namun Martin juga membalasnya dengan meninju perkutut Su hingga kedua perkutut mereka saling merasakan pegal. Bersamaan dengan itu, si kembar turun dari mobil untuk mengambil uang tersebut sambil berniat akan menghabisi Su dan juga Martin. Tapi untungnya Su berhasil merebut senjatanya lalu menghabisi si kembar. Setelah kejadian itu, akhirnya Martin mau mengalah dengan menyerahkan uang tersebut kepada Su lalu ia bergegas pergi. Sementara Su sendiri akan mendatangi Samsul untuk menyelamatkan Tommy bosnya. Singkat cerita, Su sampai di markas Samsul lalu ia pun bergegas masuk ke dalam. Di sini Su mengatakan kepada Samsul kalau ia akan memberikan semua uangnya asalkan Tommy dilepaskan. Namun Samsul tidak mau melakukan hal itu karena sebenarnya ia ingin membalas dendam kematian Barbossa. Mendengar hal itu, Su langsung menodongkan pistol kepada salah satu anak buah Samsul, tapi sayangnya anak buah Samsul berhasil melumpuhkan Su dengan cara menyetrumnya. Setelah itu, Tommy dan Su akan disiksa sampai mereka berdua koit. Tak berselang lama muncullah Martin yang ternyata berniat menyelamatkan Su dan juga Tommy. Bahkan saat ini Martin dibantu oleh anak buah Morris yaitu mantannya Su. Kemudian mereka saling berbaku tembak. Sayangnya di kejadian tersebut Tommy harus koit di tangan Samsul. Namun kemudian Samsul juga akhirnya koit di tangan Su. Setelah peperangan terjadi, Martin membawa Su keluar. Mereka ternyata sudah ditunggu oleh Morris yang siap membawa Su dan Martin pergi. Diketahui kalau Martin sudah menjalin kesepakatan dengan Morris yang mana semua uang yang sudah berhasil dikumpulkan akan dibagi dua dengan Morris. Singkat cerita, Tommy dikebumikan. Setelah itu, Martin mengatakan kalau ada salah satu orang yang mengajak mereka berdua untuk melakukan pekerjaan lagi sebagai debt collector. Su menjawab kalau sekarang ia sudah memutuskan untuk pensiun. Hingga saat Su dan Martin hendak pergi, Su melihat mobil Martin yang sangat keren. Saat itu juga Su mau ikut kerja lagi asalkan mobil ini diberikan kepada Su. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.